Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan membahas hadis-hadis tentang adab di kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Ikhwati fillah, di antara niat yang mungkin kita hadirkan saat membaca kitab terutama hadis-hadis yang seperti ini adalah kita berniat memperbaiki diri. Karena semakin banyak kebaikan atau hal-hal positif yang kita dengar, kita resapi, kita renungkan, perlahan-lahan keburukan yang ada di hati kita akan hilang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dan katakanlah kebenaran akan datang dan kebatilan akan sirna. Seperti dalam surah Ar-Ra'd ayat 17 di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kebenaran dan kebatilan adalah perumpamaan dengan air hujan. Air hujan yang turun ke lembah, kemudian air itu membawa buih. Buih. Famma zabadu fayadhhabu jufaa'a. Adapun buih ini akan hilang tanpa ada bekas, tanpa ada manfaat. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia yaitu air kan tetap menggenang di lembah dan kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman, memberikan manfaat. Dan juga di ayat yang sama Allah menggambarkan tentang wa mimma yuqiduna, dan apa yang mereka bakar berupa logam-logam yang mana zabadum mithluh, dalam leburan logam tadi juga ada buih-buihnya, buih-buih kotoran dari logam tersebut yang akan dibuang oleh pengrajin perhiasan atau peralatan dari bahan logam. Yang buih dibuang tidak ada manfaatnya, yang cairan logam dimanfaatkan. Itu gambaran atau permisalan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berpikir bahwa kita butuh banyak al-haq, kebenaran pada diri kita untuk menghilangkan sisi buruk kita. Dan di antara dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang demikian ini akan mengantarkan kita kepada yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kita berpaling dari majelis ilmu, dari mendengarkan ilmu dari dunia internet, dari membaca ilmu dari kitab-kitab, maka perlahan-lahan kebatilan itu akan datang kembali. Meskipun kita adalah orang yang paling lama, paling duluan menerima sunnah, tapi kalau kita kemudian berhenti, ya akan kembali lagi kepada jalan sebelumnya. Nas'alullah al-afiyah. Taib ahibati billah azanallahu wa iyyakum. Kita masuk atau terakhir kemarin di hadis 101 ya. Nah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ada bi tarjamatih, dengan bentuk terjemah. Hadis ke-102. Shadaqah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Nafi' bin Jubair, an Abi Shuraihin al-Khuza'i, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Shuraih al-Khuza'i, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yuhsin ila jarihi, maka hendaklah ia berlaku baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir,
Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau hendaklah ia diam. Nah, kandungan hadis. 1. Menimpakan gangguan kepada tetangga, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dapat menghilangkan kesempurnaan iman dan berlawanan dengan sifat-sifat hamba Allah yang pengasih. Nah, di sini disebutkan bahwa seseorang muslim itu, hamba Allah itu tidak boleh memberikan gangguan kepada saudara secara umum, lebih-lebih kepada tetangga. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim itu, muslim yang baik adalah di mana muslim yang lain tidak tersakiti oleh lisan dan tangannya. Nah, ini standarnya berat, tapi harus dicapai. Di mana kita bisa mengontrol lisan kita, mengontrol tangan kita, perbuatan kita secara umum, agar tidak menyakiti saudara kita. Kalau kita yang sebaliknya, mana yang disakiti, sebisa mungkin ya kita mungkin berhak untuk defend, ya, saya membela diri. Tapi kalau seandainya dengan bersabar memaafkan bisa hubungan menjadi terjaga, mungkin mengalah dalam kondisi seperti ini bisa menjadi sebuah kebaikan besar. Atau minimal memaklumi, oh mungkin dia tadi ngomong gitu tidak sengaja, atau tidak ada niatan, atau bercanda. Jangan semuanya dibawa kepada sesuatu yang serius. Nah, pada sesuatu yang serius. Baik, kalaupunlah kelewatan, ya disampaikan, ditegur atau disampaikan dengan baik, agar tidak muncul syaitan untuk memecah belah persaudaraan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, gimana biar kuat persaudaraan? Di antaranya yang diajarkan Rasulullah, afshus salama bainakum. Di awal-awal, tebarkan salam di antara kalian. Di awal-awal kitab ini, tahadu tahabbu, saling memberi hadiah. Wadah tetangga juga sama, jangan sampai ada tindakan kita yang menyakiti mereka, seperti membuang sampah yang kemudian berserakan kepada tetangga kita, atau mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu jam istirahat. Kita punya anak, mungkin bisa main bola dengan riang, tapi ketika dia main bola menimbulkan suara berisik di kamar, mungkin nendang bola di rumah, ya, kena dinding, jedang. Sedangkan saat ini dinding kita adalah dinding tetangga juga, karena di perumahan ada satu. Nah, kalau masih menimbulkan suara sebelah, ya kita larang anak kita untuk melakukan perbuatan demikian, lebih-lebih di jam-jam istirahat. Kemudian di sini disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sebagai penekanan bahwa orang yang beriman, yaitu sifat-sifat hamba Allah yang pengasih itu, adalah orang yang memperhatikan tetangganya, tidak mudah menyakiti mereka, sebaliknya sangat mudah untuk berbuat baik. Fal yuhsin ila jarihi, berbuat baik kepada tetangganya. Bisa berupa hadiah, ucapan yang baik, menyapa, menanyakan kabar, demikian. Kadang di antara hal-hal yang mungkin tidak perlu, ini salah satu faedah dari Ustadz Nur Komari, Bismillah Ta'ala, menanyakan secara detail. Nah, dari apa namanya, Pak mau kemana? Kadang pertanyaan mau kemana ini bisa
membuat orang nggak nyaman karena dia mau kemana-kemana biasanya ada yang dirahasiakan apa, atau hal-hal yang lain. Jadi kita harus peka sekiranya hal-hal yang kita sendiri tidak nyaman diperlakukan demikian, maka jangan kita perlakukan hal itu kepada orang lain. Amilun nas kama tuhibbu an yu'amiluka fi. Berbuatlah kepada orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan demikian. Kedua, tamu mempunyai hak. Karena itu setiap muslim berkewajiban memuliakan tamunya dan menyambutnya dengan wajah ceria dan menyegerakan hidangan makanan serta memberikan pelayanan sendiri. Ini hal yang harus kita biasakan ya. Kita berusaha untuk menjamu tamu. Apa yang bisa kita berikan? Yang terbaik tentunya. Kita bisa buatkan minuman yang segar, kita buatkan. Kita bisa hidangkan makanan, kita hidangkan. Nah, seperti halnya ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya yaitu Sarah didatangi dua tamu yang mereka tidak dikenal Nabi Ibrahim. Apa yang dihidangkan Nabi Ibrahim? Anak sapi, sapi muda. Dipanggangkan, dihidangkan terbaik, tapi tamunya tidak mau menyentuhnya karena kedua tamu ini adalah malaikat yang memberi kabar gembira bahwa Sarah akan hamil dan juga setelah itu akan pergi ke kaumnya Nabi Lut untuk memberikan adab kepada mereka. Begitu juga kisah Ummu Sulaim yang menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia tidak punya makanan lebih untuk malam itu dihidangkan semua kepada tamunya. Dari perbuatannya itu Allah Subhanahu wa taala menghabarkan melalui nabinya bahwa Allah ridho dan bangga dengan perbuatan mereka berdua. Demikian. Haibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Dan ini memang menyambut tamu ini termasuk akhlak yang sangat menonjol dari bangsa Arab. Dan di kita mungkin yang paling lumrah adalah menyediakan apa? Air minum. Nah, menyediakan air minum. Taib. Atau minimal kadang kita itu ketika ada tamu, baik yang kita sukai atau tidak kita anggap penting, hendaknya kita tetap apa? Datang menyambutnya. Kita kapan boleh menolak tamu? Saat mereka datang di jam-jam istirahat. Disebut dalam Al-Quran disebutkan jam-jam istirahat itu kapan saja? Hina dhahirah, di waktu siang. Kemudian ketika menanggalkan baju setelah isya. Nah, satu lagi Allah alam, saya lupa yang satu lagi. Nah, disebutkan di situ di masa-masa aurat, yaitu masa-masa untuk istirahat. Taib. Yang ketiga, sunnah meninggalkan ucapan yang mubah karena khawatir dapat menyeret kepada ucapan yang makruh atau menyinggung. Ini banyak diam. Nah, lebih-lebih kita yang susah berkata baik, maka obatnya apa? Diam. Hati diam. Jangan ikut komentar dan sebagainya. Dan sekarang nasallallahu al-afiyah, pintu untuk mengomentari segala hal terbuka. Di media sosial, di laman media sosial, semua tindakan orang mudah komentar. Ada anak kecil jatuh kecelakaan, mereka komentar menyalahkan orang tuanya, menyalahkan ini dan itu, padahal tidak tahu kondisi aslinya. Ada kebijakan yang tidak benar dari pejabat, ikut komentar, semua ikut komentar. Ya, mungkin disebut negara demokrasi seperti ini ya, mereka semua ikut komentar. Jadi teringat perkataan siapa itu? Dai sejuta umat siapa? Jainuddin MZ. Nah, Kiai Jainuddin. Orang Indonesia itu seperti daun kering, mudah dikumpulkan tapi susah diikat. Berisik
tapi mudah dibakar katanya. Nah, ya, maka kita perbaiki diri dengan majelis-majelis ilmu agar kita punya kecerdasan hati, punya kebijaksanaan. Mana yang baik kita ucapkan, maka kita ucapkan. Kalau memang tidak baik, lebih baik diam. Baik. Yang keempat, diam lebih baik dari berbicara yang tidak berguna. Fatifillah azanallahu wa iyyakum. Hadis ini poinnya atau syahidnya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Berbuat baik kepada tetangganya. Hal-hal yang bisa merekatkan tetangga adalah kegiatan kebersamaan seperti kerja bakti. Dalam kerja bakti kita usahakan semuanya ikut. Selama tidak ada udzur yang benar-benar menghalangi, maka usahakan semuanya ikut. Baik yang dia kalau di kerjaan posisinya sebagai orang atasan maupun yang lain, duduk bareng, kerja bareng, berkeringat bareng. Dan yang membuat kita sedih kadang ketika kita mampu memberikan sesuatu, kita hanya nyumbang harta saja. Kita belikan makanan, minuman, kemudian kita seperti bos juga di komplek itu, dia itu kita ngarahkan ini kayaknya ke sini dengan bisa mengasih bayaran tadi. Nah, kalau katakanlah kita berhalangan, kalau kita mampu untuk mengeluarkan uang, kita bayar orang, tukang untuk menggantikan posisi kita. Ini seperti, ya ini kejadiannya di posisi yang salah ya, saat perang Badar, di mana pasukan Quraisy berangkat dari Makkah, ingin menyergap sahabat-sahabat yang tujuan awalnya menyergap rombongan Abu Sufyan. Dari pasukan Quraisy yang berangkat ini, semuanya berangkat semua, kecuali Abu Lahab. Dia tidak berangkat. Dia berhalangan berangkat, tapi karena tidak bisa berhalangan berangkat, dia menyewa orang, yaitu orang yang punya hutang padanya, menggantikan posisi dia untuk berangkat berjihad. Pun ini bisa dari sisi kebaikan, ya kalau kita memang berhalangan untuk, katakanlah, ikut dalam kegiatan kebersamaan, ya bisa kita wakilkan dengan anak kita atau saudara kita, atau kita punya keluasan rezeki, minta tukang atau seseorang untuk gantikan posisi kita di situ. Biar kebersamaan tetangga itu tetap terjalin dan tertutup sakwa sangka dari orang lain itu kamu pernah itu ngumpul dengan kita, enggak mana itu hilang. Kemudian masjid menjadi tempat apa? Berkumpul. Jangan malah hari-hari biasa baik, tapi ketika duduk di masjid, ngurusin masjid bareng-bareng, ujung-ujungnya bubar malah gara-gara beda pendapat. Ini dihindari. Bagian orang ketika ngurus masjid, gara-gara ini nggak boleh, ini baik, ini nggak baik, malah ujungnya malah renggang. Awalnya bangun masjid bareng-bareng tuh kuat, atau lembaga mungkin ya kuat, tapi lama-lama misah satu. Kalau misalnya karena ada hal yang lebih baik dari itu gak masalah. Karena misalnya karena nggak suka, nah ini perlu dihindarkan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian 56 hak tetangga. Hadis ke-103. Ahmad bin Humaid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Fudail mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sa'ad. Ia berkata, aku mendengar Abu Zabiyah Al-Kala'i berkata, Sami'atul Miqdad bin Al-Aswad. Aku mendengar Miqdad bin Al-Aswad. Yaqulu berkata, ingat tentang Miqdad bin Aswad, kemarin meriwayatkan hadis tentang apa? Tentang orang yang mengatakan, beruntung sekali dua bola mata ini. Nah, Yaqulu berkata, Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'aniz zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Faqalu haram. Mereka menjawab haram. Harramahullahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Faqala
la an yazniya ar-rajulu bi'ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimra'ati jarihi. Maka Rasulullah SAW bersabda, seseorang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dosanya baginya dibanding dia berzina dengan wanita tetangganya. Wa sa'alahum 'anis sariqah, lalu Rasulullah bertanya kepada mereka tentang hukum mencuri. Qalu haramun harramahallahu wa rasuluh. Haram, perbuatan yang haram yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala, lalu Rasulullah menimpali, la an yasriqa min asyrati ahli abyat, seseorang yang mencuri dari 10 rumah, aisaru alaihi, itu lebih ringan dosanya dari baginya, min an yasriqa min baiti jarihi, dari mencuri dari rumah tetangganya dibanding mencuri dari rumah tetangganya. Perbandingan ya, ini perbandingan. Pertama, pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan didasari ketidaktahuan, tapi ingin mengetahui pemahaman para sahabat atau memberikan percontohan bagi para sahabat. Di sini Rasulullah SAW ingin menggambarkan dosa yang amat sangat besar. Agar terbayang oleh para sahabat, maka dikasih satu perbuatan dulu yang tentu para sahabat menganggap ini dosa yang sangat besar juga. Setelah menjawab ini haram, maka engkau melakukan itu kepada tanggamu, dosanya berlipat kali. 10 kali lipat lebih dibanding mencuri rumah pada umumnya. Kedua-duanya haram, tapi dari tetangga sendiri jauh lebih haram. Ini bukan untuk menimbang, oh saya lakukan ini aja, tidak. Tapi untuk membuat kita punya rasa takut, punya rasa khawatir menzalimi tetangga. Kadang kemarin kita bahas ya, karena tetangga ini setiap hari kita lihat, termasuk hartanya, ya, barang-barangnya, sehingga orang yang di hatinya ada penyakit, ada kecondongan. Itu nganggur itu kayaknya, apa itu? Yang biasanya barang-barang sederhana, seperti golok, cangkul, atau apa. Atau alat tukang, atau juga alat bengkel. Nah seperti itu. Padahal dibisikkan rasa kepemilikan, pengen memiliki itu, pengen mengambil itu. Nah seperti ini dipikir bahwa menzalimi tetangga dosanya berkali-kali lipat. Kemudian juga menzinai tetangga, waliyadzubillah. Memandang wanita yang bukan halal bagi kita, apalagi pada titik auratnya, indahannya, itu adalah dosa. Nah, jika itu diarahkan kepada tetangga, jauh lebih besar dosanya. Apalagi ini rentan karena berdekatan. Nah, bisa satu dinding, bisa ini. Apalagi kalau tinggal di komplek kos-kosan atau kontrakan yang berjejer panjang. Nah, kalau sekiranya mereka tidak bisa menjaga auratnya, berarti kita berusaha untuk pindah. Cari tempat yang lebih aman. Betul, zina mata, lebih-lebih di zina jika dilakukan zina yang besar. Nasallallahu alaihi, semoga Allah lindungi kita dan keturunan kita dari perbuatan keji ini. Nah, kandungan hadis peringatan keras agar tidak mengganggu tetangga baik dengan perbuatan atau ucapan. Kedua, salah satu hak tetangga adalah tidak dibuat takut dalam urusan harta dan keluarganya. Nah, kalau lingkup perumahan, lingkup komplek, rukun RT itu saling menjaga, kuat hubungannya, maka ketika kita safar, kita akan menjadi tenang karena lingkup tetangga sangat baik. Sebaliknya juga mereka ketika safar, maka mereka tenang menitipkan keluarganya. Makanya di antara sunnah ketika safar apa? Berpamitan kepada tetangga. Berpamitan kepada tetangga. Nah, biar kalau ada apa-apa bisa membantu. Di Jawa Barat ya, nanti kejadian itu daerah Cianjur. Oh, jangan Cianjur, Cibubur. Cibubur, ya, orang lihatnya ini maghrib satu mobil masuk rumah biasa ngangkutin barang, dikirain keluarganya.
sedang pindahan atau ngerti barang. Ternyata maling. Orang rumahnya pergi keluar dari sebelum maghrib jalan-jalan pergi kemana. Saat itu juga datang mobil lain, datang dibuka pintu rumahnya diambilin. Tetangganya lihat ya, orang-orang yang lewat situ dianggap biasa aja, dikira dari keluarganya. Nah ini mungkin bisa jadi pihak tetangga nggak tahu, oh ini keluarganya atau bukan, mencurigakan atau bukan, atau rasa pedulinya pun hilang. Nggak tahu siapa yang salah, yang jelas ini kejadian yang dimanfaatkan oleh maling. Kalau seandainya dalam warga komplek itu benar-benar punya hubungan kuat, hal-hal seperti ini bisa diminimalisir. Nah, yang ketiga, tetangga mempunyai hak yang besar yang harus dijaga dan diperhatikan dengan cara memberikan berbagai bentuk kebaikan sesuai kemampuan dan juga menjauhkan gangguan darinya. Dalam bermasyarakat, kalau masing-masing memberikan keahliannya, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang makmur, yang guyup gitu ya. Yang punya sifat kebijaksanaan, yang punya pendapat-pendapat baik. Tunjuklah sebagai RT-nya. Yang memiliki harta, memberikan hartanya untuk masyarakat umum. Yang memiliki kelebihan fisik, ya dia menggunakannya. Dia punya skill untuk dalam masalah listrik dan sebagainya. Daerah itu penerangannya rusak, dia yang bekerja. Ini kalau setiap masing-masing keahliannya digunakan, nah maka masyarakat ini akan bahu-membahu dan menjadi masyarakat yang kuat. Termasuk yang bentuk kasih sayang kepada tetangga adalah jika ada kemungkaran dari tetangga, kalau kita biarkan akan semakin dianggap biasa, maka kita cegah. Mungkin ada yang nyetel musik terlalu besar, nah suaranya mengganggu. Bawa hadiah, datangin berkunjung ngobrol, kemudian sampaikan, Pak, ini sampaikan tentang hal tidak baik itu, agar berkurang maldorotnya. Atau melihat tetangga yang anaknya remaja berduaan dengan pasangannya yang bukan mahram, diajak masuk ke rumah sebagainya, bertamu aja biar dia merasa tidak nyaman, atau nanti ngomong sama orang tuanya seperti ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau kita tidak perhatian seperti ini, maka hal-hal buruk akan dianggap biasa. Nah. 4. Sebagian perbuatan zina memiliki dosa yang lebih besar dan lebih buruk dari perbuatan zina yang lainnya. Nah, jadi dosa itu pun bertingkat-tingkat. Semuanya berusaha kita tinggalkan, tapi lebih-lebih yang paling tingkatnya tinggi harus lebih kita takuti. Ke-57, mulai dengan tetangga ketika memberi sesuatu. Hadis 104, Muhammad bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Zura'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, Umar bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari ayahnya, Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar. Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tangga, hatta dzanantu annahu sayuwarrithu, hingga aku mengira bahwa Jibril akan menetapkan warisan baginya. Kedua hadis penjelasan telah disebutkan pada hadis nomor 101 di hari kemarin. Nomor 105, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Dawud ibnu Syabur dan Abu Ismail dari Mujahid, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, annahu dhubihat lahu syatun, bahwa satu ekor dombanya disembelih. Faja'ala yaqulu li ghulamihi, lalu ia berkata kepada pembantunya, ahdaita li jarinal yahudi, apakah engkau sudah memberi tetangga kita yang Yahudi itu? Ahdaita li jarinal yahudi, apakah sudah engkau beri tetangga kita yang Yahudi itu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini." Jibril masih terus berwasiat kepadaku bil jari tentang tetangga. Hatta dzanantu annahu sayuwarrithu. Hingga aku mengira bahwa ia akan menetapkan warisan baginya. Hadis yang semakna. Di sini faedahnya kalau kita berilmu, kita bisa bersikap dalam setiap keadaan didasari dengan ilmu, bahkan mengajari orang lain. Ini Abdullah ibnu Amr, saya baca mungkin tadi, Abdullah ibnu Amr bisa menasihati pembantunya untuk berbuat kebaikan dan membawakan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau setiap kepala rumah tangga memiliki maharoh, memiliki keilmuan, dan kemudian menularkan kepada istrinya, kepada putranya, kepada orang-orang terdekatnya, ini Islam akan tersebar. Mulai dari rumah ke rumah. Dan itu yang kita harapkan. Dan di antara doa ibadur rahman gimana? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak kami yang menyejukkan mata kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak bisa menyampaikan dalil, paling enggak memberikan contoh. Dalam berbagi bertetangga, katakanlah kita safar, membawa oleh-oleh untuk keluarga. Dan di antara oleh-oleh itu mungkin kita bagi sebagian kecil, diberikan kepada tetangga, dan dia biasanya apa? Anak kita yang kita suruh menghantarkannya, entah bikin bubur kah, entah bikin sup kah, entah bikin es, jadi apa bagi. Kalau bawa buah maka dikasih buah dalam bentuk piring saja, biar katakanlah biar gak terlalu banyak, biar bisa beberapa orang dibagi. Atau kadang mungkin sekedar kerupuk, mentahan kerupuk dan sebagainya, pokoknya berbagi. Dan itu bisa kita ajak anak kita untuk berbagi seperti itu, untuk contoh bagi mereka. Penjelasan kata, ahdaita, apakah engkau telah menghadiahkan sebagian dari daging kambing yang sebelah itu kepadanya? Karena dagingnya banyak. Jarun, meliputi tetangga muslim, kafir, budak, dan orang fasik. Tetangga meliputi tetangga muslim, kafir, budak, dan orang fasik. Nah, kandungan hadis. Disunnahkan saling memberi hadiah antar tetangga, karena hal itu dapat menumbuhkan dan menambah rasa cinta dan kasih sayang. Khawati fillah azanallahu wa iyyakum. Dulu ketika kami belajar di Libya, ada buku bahasa Arab di level i'dad, itu membawakan cerita tentang orang Inggris yang datang ke negeri Pakistan. Dia masuk Islam karena ketika dia kehausan minta minum sama orang-orang saat itu, orang-orang agama Hindu, mereka tidak mengizinkan karena beda agama dan sebagainya. Padahal kepada orang Muslim, dia disambut, dihidangkan, dijamu sebagainya. Dari sikap seperti itu, dari pemberian seperti itu, orang ini masuk Islam. Begitu juga kemarin di mana itu, di daerah Amerika yang tempat banyak geng besar, kemudian berubah menjadi tempat yang turun drastis tingkat kriminalnya setelah Islam masuk pada mereka. Karena dakwah dengan akhlak, dengan sikap lebih mengena dibanding perkataan. Tapi kedua-duanya harus kita sinkronkan, nasihat dan juga perbuatan. Nah, 106. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan, Abu Bakar mengabarkan kepadaku, anna Amrata haddathathu annaha sami'at Aisyah radhiyallahu anha taqul. Amrah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jar.
Jibril masih terus berwasiat kepadaku tentang berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhunantu annahu la yuwarrithu, hingga aku mengira bahwa ia akan menetapkan warisan baginya. Kandungan hadis, lihat penjelasan hadis nomor 101. Nah, kita baca cepat. Bab 58, pemberian kepada tetangga terdekat. Hadis ke-107. Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata Abu Imran mengabarkan kepadaku, ia berkata Sami'tu Talhata an Aisyah qalat, aku mendengar Talhah meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, inna li jarain, aku memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, kepada tetangga yang mana aku memberi hadiah? Qala ila aqrabiha minki baban. Beliau menjawab, kepada tetangga yang pintunya paling dekat denganmu. Kandungan hadis, hendaknya menjaga perasaan tetangga terdekat karena ia mengetahui pemberian yang diberikan kepada tetangganya. Hal ini berbeda dengan tetangga yang jauh. Tetangga dekat juga lebih cepat memenuhi panggilan jika seseorang mempunyai keperluan penting, khususnya pada waktu-waktu senggang. Oleh karena itu, tetangga dekat lebih berhak mendapat pemberian dan perhatian yang lebih. Di penjelasan, di antara hikmah kenapa didahulukan yang dekat, karena kalau kita memberikan yang jauh, yang dekat apa? Melihat, dan akan muncul perasaan sakit hati, nggak enak, nggak bisa direm, nggak bisa dihalangin. Tapi kalau kita memberikan yang dekat, yang jauh tidak melihat, maka tidak menimbulkan sakit hati. Kalau kita memang punyanya apa? Cuma sedikit. Demikian. Kemudian yang kedua, kalau ada apa-apa, yang paling dekat adalah yang paling cepat menolong kita. Ini secara umum. Kecuali ya yang jauh tadi adalah kapan boleh memberikan yang lebih jauh daripada yang dekat? Kerabat. Nah, karena dia adalah kerabat. Yang kedua, yang dianggap tetangga paling dekat adalah yang pintu rumahnya paling dekat. Apalagi sekarang tadi sebutkan dekat semuanya. Nah, satu gang bisa bertetangganya banyak. 3, mendahulukan ilmu dari amal. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang hukum masalah tersebut sebelum mengamalkannya. Nah. Hadis 108, Muhammad bin Bashar mengabarkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Imran Al-Jawni dari Talha bin Abdillah, seorang dari Bani Taim Ibnu Murrah, an Aisyah radhiyallahu qalat, meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, inna li jaraini, sungguhnya aku memiliki dua tetangga, fa ila ayyihima uhdi, maka kemanakah yang aku utamakan beri hadiah? Qala ila aqrabiha minki baban. Rasulullah menjawab, yang paling dekat denganmu, yang pintunya lebih dekat denganmu. Kandungan hadis, lihat penjelasan hadis nomor 107. Kemudian bab 59, yang lebih dekat berikut yang lebih dekat di antara para tetangga. Hadis 109, Al-Husain bin Huraith mengabarkan kepada kami, ia berkata Al-Fadl bin Musa mengabarkan kepada kami dari Al-Walid bin Dinar. Anil Hasan annahu su'ila anil jar, dari Al-Hasan bahwa ia ditanya tentang tetangga. Faqala, maka ia menjawab, arba'ina daran amamahu, 40 rumah di depannya, wa arba'ina khalfahu, dan 40 rumah di belakangnya, wa arba'ina an yaminihi, dan 40 rumah di samping kanannya, wa arba'ina an yasarihi, dan 40 rumah di samping kirinya. Kandungan hadis, ulama berbeda pendapat tentang batasan tetangga menjadi beberapa pendapat. Disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, barang siapa mendengar panggilan berarti ia adalah tetanggamu. Ada yang mengatakan barang siapa yang mengerjakan salat subuh bersama Anda di masjid berarti ia adalah tetangga. Disebutkan dari Aisyah, batasan tetangga adalah 40 rumah dari setiap sisi, seperti dalam hadis. Semua riwayat yang menyebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam membatasi tetangga 40 adalah dhaif, tidak ada yang sahih. Yang jelas menurut pendapat yang benar bahwa batasan tetangga ini dikembalikan kepada kebiasaan, wallahu a'lam.
Ini pendapat Syekh Al-Albani. Saya pernah ikut hadir juga di majelis saat Nur Komari ketika membahas kitab Riyadhus Shalihin yang disebutkan pendapat bahwa yang kalau kita berjalan sering ketemu itu berarti tetangga. Dalam gang artinya jalan itu sering ada papasan, maka itu bagian dari tetangga. Sebenarnya semua pendapat ini bisa digabungkan ya, tentang suara mendengar suara, kemudian jarak 40 dan juga diglobalkan sama Syekh Albani, dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing. Terakhir, Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ikrimah bin Ammar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsana Alqamah ibnu Bajalah ibni Zaid. Alqamah bin Bajalah bin Zaid mengabarkan kepada kami. Qala, ia berkata, Sami'tu Aba Hurairah qala, aku mendengar Abu Hurairah berkata, wala yabda'u bijaril aqsa qabla al-adna. Janganlah ia memulai dengan tetangga yang paling jauh sebelum tetangga yang paling dekat. Walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa. Akan tetapi memulai dengan yang terdekat sebelum yang terjauh. Kandungan hadis, semakin dekat seorang tetangga maka semakin bertambah pula hak-hak mereka. Demikian. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Hadis-hadis yang memang sebenarnya bisa kita baca sendiri, kita ulang-ulang terus-menerus agar melekat pada diri kita. Kemudian kita tularkan kepada keluarga kita. Ini hal-hal seperti ini harus ditanamkan kepada anak dari kaum muslimin dari sejak dini. Mungkin anak-anak tidak bisa membaca langsung, maka kita contohkan dengan sikap kita atau dengan ucapan-ucapan kita. Demikian ikhwati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala nantiasa membimbing kita dalam kebaikan. Innahu qadirun ala dzalika wa maulah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.